wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke kasus ketiga di mana coachnya Ibu Merliana, coachingnya Ibu Marleni, dan pengamatnya Ibu Titin. Baik, mungkin langsung saja. Silakan Ibu Merliana untuk memulai. Saya hitung dari sekarang. Baiklah, untuk kasus ketiga ini saya berperan sebagai coachnya dan Ibu Marleni tadi coachingnya itu. Saya di sini ada seorang ceritanya itu ada rekan saya, rekan guru yaitu Ibu Marleni, yaitu baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Lalu pengawas sekolah tersebut melakukan supervisi tanpa keberatan jika rekan saya itu Ibu Marleni itu mengajar tanpa buku teks. Lalu Ibu Marleni itu mengajarnya menggunakan sumber belajar lainnya. Lalu ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, Ibu Marleni menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks, dan pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada Ibu Kepala Sekolah. Lalu kita saksikan ya, saya akan menyampaikan kepada Ibu Marleni sebagai teman. Selamat siang Ibu Marleni. Selamat siang Bu. Apa kabarnya? Ya begitu Bu, baik-baik saja tampaknya. Yakin apa benar Ibu merasa baik-baik saja hari ini Bu? Kok belakangan ini sepertinya saya lihat Ibu tuh kurang semangat di sekolah. Terus saya juga melihat Ibu tuh sekali ada murung, terus sekali ada apa ya Bu? Maaf ya Bu kalau saya salah Bu ya. Ya gimana ya Bu, sebenarnya gini, saya ini baru dapat panggilan. Saya dipanggil oleh kepala sekolah, katanya ya itu waktu supervisi pengawas itu nggak setuju dengan cara saya ngajarnya nggak pakai buku teks, padahal saya kan pakai buku lain Bu. Ya akhirnya itu saya dipanggil oleh kepala sekolah dan diberi bimbingan. Ya gimana lagi ya, padahal saya sudah menyampaikan loh Bu. Oh begitu. Apakah dari sharing apa yang Ibu ceritakan tadi ya, apakah boleh saya membantu Bu untuk dengan Ibu tadi? Apakah dengan senang hati Bu, dengan senang hati Bu. Saya mau tahu kalau tanggapan Ibu gimana sih sebenarnya. Silakan. Gitu ya. Oke, kalau gitu tadi kan Ibu tadi sudah cerita barusan kena panggil ya, dari kepala sekolah katanya kena tegur. Ini sekarang coba Ibu ceritakan lagi deh lebih rincinya, kenapa sih bisa kena panggil itu, rinci intinya tuh yang mana? Coba boleh Ibu keluarkan lagi, curahkan lagi coba. Ya, jadi kan kemarin waktu saya praktek ngajar disupervisi oleh pengawas Bu. Nah waktu praktek ngajar itu saya nggak pakai buku teks gitu. Jadi saya ngajar anak ya biasa pakai PowerPoint aja gitu kan. Dan saya gunakan buku lain selain buku teks gitu. Dan seperti biasa saya pakai Drive Bu, karena anak-anak kan sudah nyimpan semua buku elektroniknya gitu. Nah ketika itu pengawas melihat bahwa saya itu ya tadi nggak pakai buku teks, artinya ya mungkin kata pengawas saya tidak sesuai dengan kurikulum. Saya sudah coba sampaikan bahwa saya itu walaupun ngajarnya tanpa buku teks, saya punya sumber lain dan saya sudah mengajarkan sesuai dengan kurikulum. Tapi ya mungkin saya agak sedikit emosi ya Bu ya, jadi pengawasnya langsung ya dia juga tersinggung dan akhirnya dia ngomong langsung ke kepala sekolah tentang perilaku saya yang tidak membawa buku teks ketika mengajar. Dan begitulah ceritanya, akhirnya saya dipanggil oleh kepala sekolah dan dibina. Begitu Bu. Oh gitu. Yeah. Ya, sekarang saya mengerti apa yang Ibu rasakan. Terus kira-kira setelah Ibu dipanggil itu apa sih yang ingin Ibu capai pada diskusi kita pada siang hari ini? Apa kira-kira? Mungkin solusi ya Bu, saya butuh solusi supaya permasalahan saya ini cepat selesai. Oh gitu. Menurut Ibu Marleni sendiri, Bapak pengawas sekolah itu harusnya tuh seperti apa menanggapi pembelajaran di kelas pada saat melihat Ibu mengajar menggunakan alat elektronik itu? Mestinya seperti apa Bu?
Kalau harapan saya Bu ya, sekarang kan Ya, kita pem- gimana? menurut pemikiran ibu, Hmm? menurut pemikiran ibu, semestinya itu pengawas itu seperti apa? Ya, dalam pemikiran saya seorang pengawas ya harusnya kan dia sudah lebih banyak pengalaman Bu ya, sudah lebih banyak pengalaman dan dia juga harusnya berpikir bahwa saat ini kan memang eranya era digital gitu dan sudah selayaknya mereka lebih paham tentang bahan sumber belajar yang lebih banyak daripada yang cuman buku teks itu gitu. Harusnya pengawas sudah lebih paham tentang itu gitu dan tidak mempermasalahkan ya. Kalau menurut saya sih ini masalah kecil ya, cuman tidak membawa buku teks tapi kok bisa-bisanya sampai langsung disampaikan ke kepala sekolah gitu Bu. Oh gitu ya. Apa menurut itu hal-hal yang ibu sudah utarakan tadi, berarti apa namanya, ibu tuh merasa agak ini ya Bu ya, kurang adil ya menurut ibu ya. Betul Oh, betul. menurut ibu. Lalu dari solusinya apa kira-kira? Jika ibu merasa sepertinya ibu kan kurang adil kan diperlakukan oleh pengawas, apakah ibu ada solusi Bu? Sepertinya itu bagaimana sepertinya? Ya mungkin sepertinya saya tetap harus walau bagaimanapun juga ya, saya mungkin harus mengkoreksi diri saya juga bahwa sebenarnya sih buku teks itu tetap jadi sumber belajar di RPP saya. Tapi ya mungkin karena saya juga kelupaan tadi Bu ya, waktu di supervisi itu nggak bawa buku teks. Jadi nanti saya tetap akan meminta maaf lewat ke kepala sekolah. Saya akan sampaikan bahwa sebenarnya mungkin saya juga yang kurang bagus menyampaikannya dengan pengawas gitu. Jadi saya akan coba sampaikan dengan ibu kepala sekolah, saya akan meminta maaf tentang tadi gitu. Oh ya, seperti ibu sudah ada ya, berarti kan sudah ada lalu itu solusinya. Nah sekarang Bu Merly tuh mau tanya tuh, kira-kira dari solusi itu apa rencana ke depannya, rencana aksi yang ibu mau lakukan? Tadi kan sudah ada rencana. Apa rencana aksi yang ibu dari solusi ibu sudah sampaikan tadi? Apakah ada? Kayaknya ibu lakukan. Iya. Kayaknya kalau gini gimana Bu? Yang pertama saya akan ngadep ke kepala sekolah. Ya, yang pertama saya akan ngomong bahwa saya meminta maaf. Mungkin cara saya menyampaikan ke pengawas kurang sopan gitu. Lalu nanti yang kedua saya juga akan ngomong sama kepala sekolah bahwa saya akan membawa buku teks pada saat saya mengajar. Begitu Bu. Boleh tahu kira-kira waktunya ibu ingin memulai aksi itu kapan Bu? Kayaknya as soon as possible ya, secepatnya. Saya akan cepat nemuin kepala sekolah supaya nggak berlarut-larut. Saya sudah capek Bu mikirinnya masalah ini, lama banget gitu. Oh begitu ya. Yeah. Sudah, berarti kan ibu kan sudah ada menemukan solusi dan ibu sudah mempunyai rencana Bu ya. Berarti ibu sudah berkomitmen untuk menemui kepala sekolah, minta maaf dan juga akan mengajar pada saat mengajar nanti tidak membelakangkan buku teks dan mendahulukan yang alat-alat elektronik seperti yang ibu telah haji itu ya Bu ya, belajar selama ini. Nah itu sudah bagus. Lalu itu mudah-mudahan ya nggak ada masalah, tapi andaikan ke depannya ini tadi pas ibu ngadep tuh masih ada masalah lagi, apakah ibu ada alternatif lainnya Bu yang ingin ibu sampaikan ke kepala sekolah dari solusinya, dari solusi masalah ini? Apakah ada alternatif lain? Ada nggak ya? Cukup bingung Bu sebenarnya, tapi kayaknya itu tadi kali ya, saya akan ngomong langsung dengan kepala sekolah bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi dan saya akan memperbaiki diri saya supaya lebih siap mengajar, membawa buku teks dan ya kayaknya seperti itu ya Bu ya. Benar nggak Bu? Iya benar seperti itu. Ya, Jadi ya. ibu tanggung jawabnya itu sudah berkomitmen di hati ibu ya untuk secepatnya menemui kepala sekolah seperti itu Bu ya. Luar biasa ibunya. Lalu bagaimana ibu sendiri Bu? Siapa yang membantu ibu untuk menjalankan komitmen ibu? Kira-kira siapa? Siapa yang mengingatkan ibu mungkin untuk cepatnya itu? Apakah ada teman atau siapa Bu? Ya nanti saya akan minta tolong Bu Merly aja ya Bu ya. Kalau saya misalnya nanti belum selesai atau diingatkan saja kalau saya belum menghadap Bu ya. Bisa nggak Bu Merly aja nemenin saya? Boleh, saya siap membantu Bu. Terima kasih. Untuk mengingatkan komitmen kita sama-sama untuk supaya Ibu Marleni juga tidak
lagi terjadi hal seperti ini, kasus seperti ini. Nah, Iya. Makasih Bu ya. Gimana? Saya yang terima kasih Bu, terima kasih banyak akhirnya. Sudah lega belum perasaannya? Iya, lega banget Bu, lega banget. Terima kasih Bu ya sudah mau jadi pendengar saya, memberi solusi saya. Ya Bu. Oke. Terima kasih. Selesai. Selesai Bu. Pas. Baiklah, itu tadi penampilan dari Ibu Merliana dan Ibu Marleni sebagai coach dan coachee. Sekarang mungkin silakan kepada Ibu Titin sebagai pengamat satu untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Menurut pengamatan saya Bu ya, dari hasil kegiatan yang telah dilakukan coach dan coaching yang disampaikan oleh Ibu Merliana dan Bu Marleni, sebenarnya proses dari tirtanya sudah berlangsung, sudah semuanya sudah terlaksana. Namun di sini mungkin penyampaian tujuannya kurang belum terlihat karena Ibu Merliana tadi langsung masuk ke identifikasi masalahnya. Sebelum menyampaikan tujuan untuk melakukan kegiatan coach tadi, saya dengar Ibu Merliana langsung ke identifikasi masalah. Katanya Ibu Marleni dipanggil oleh kepala sekolah mendapatkan teguran tadi. Terus kalau reaksi identifikasi masalahnya sudah ada, sudah muncul. Reaksi aksinya sudah bagus. Ibu Merliana sudah Ibu Marleni sudah mampu memberikan solusi dari apa yang dihadapinya. Terus Ibu Merliana juga sudah memberikan umpan baliknya terhadap masalah yang dihadapi oleh coach tadi. Terus umpan balik sudah bagus, mungkin ditingkatkan lagi bagaimana cara kita melakukan pendekatan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan coach tadi. Agar tujuan tadi tersampaikan dengan baik, terus si kunci tadi juga bisa menerima apa yang kita lakukan. Mungkin itu saja menurut pengamatan saya Bu.